Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Valen Grace Ministries. Loving, studying, sharing the word. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang telah kita pelajari pada ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu ibadah kemarin kita mempelajari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang kita akan mempelajari pasal 1 ayat 12 sampai 26. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia membagi menjadi dua perikop, dua topik, yaitu dalam satu bagian jemaat sedang menantikan Tuhan, dan yang perikop berikutnya adalah Matias menggantikan posisi Yudas. Ketika kita mempelajari suatu teks Alkitab, sebaiknya kita selalu berusaha untuk menanyakan apa yang menjadi ide utama dari keseluruhan teks yang kita baca. Kalau kita membaca teks ini, dua perikop ini digabungkan menjadi satu, kita bisa secara garis besar melihat bahwa inilah satu kualitas atau ciri atau tanda dari jemaat yang bersifat apostolik atau jemaat yang rasuli. Nah, jemaat yang rasuli itu adalah jemaat yang senantiasa merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan, dan jemaat yang rasuli itu adalah jemaat yang dinamis. Beberapa orang sudah mempunyai anggapan atau asumsi bagaimana sebuah jemaat itu bisa dikatakan dinamis. Umpamanya, jemaat yang dinamis itu bisa ditandai dengan jemaat yang anggotanya ribuan atau paling tidak ratusan. Jemaat yang dinamis itu jemaat yang punya gedung yang bagus dan punya struktur organisasi yang mapan. Jemaat yang dinamis itu jemaat yang ibadahnya penuh dengan suasana musikal, teatrikal, dan bersifat entertain. Mungkin semuanya itu bisa dikatakan menjadi ciri jemaat yang dinamis. Tetapi kalau kita membaca teks dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26, justru kita melihat adanya tanda-tanda jemaat yang dinamis. Teks yang baru kita baca tadi menunjukkan 3 tanda yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi jemaat yang dinamis. Tanda yang pertama adalah mengembangkan kebersamaan. Ayat 12 dan seterusnya menjelaskan bahwa setelah mereka melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka bersama-sama kembali ke Yerusalem. Sesampainya di kota, mereka bersama-sama naik ke loteng. Ini menunjukkan suatu kebersamaan yang dikembangkan. Kebersamaan dalam apa? Kebersamaan dalam ketaatan. Mereka sedang menerima janji untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka bersama-sama menunggu janji itu dipenuhi. Mereka tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Kebersamaan dalam ketaatan. Bukan hanya kebersamaan dalam ketaatan,
tetapi mereka juga membangun kebersamaan dalam kesetiaan. Ayat 13 menjelaskan bahwa mereka itu bersama-sama sehati setia bertekun dalam doa. Suatu keindahan yang luar biasa, walaupun mereka pada awalnya masih kecil, tetapi mereka membangun kebersamaan. Ini memang ciri khas jemaat yang dinamis. Jemaat yang dinamis itu memadukan unsur komunal di dalam tanggung jawab individual. Individual itu diintegrasikan dalam komunal. Sebuah jemaat yang dinamis adalah jemaat yang bisa mensinergikan tanggung jawab individual di dalam sebuah komunal, dan sebuah komunal selalu melibatkan individual. Jemaat yang dinamis adalah jemaat yang mengembangkan kebersamaan, baik itu kebersamaan dalam ketaatan dan kebersamaan dalam kesetiaan. Itu tanda yang pertama. Sedangkan tanda yang kedua adalah jemaat yang dinamis adalah jemaat yang responsif terhadap kebutuhan. Cerita selanjutnya, Petrus berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Petrus menjelaskan bahwa Yudas telah menerima nasibnya, dan Yudas, apa yang terjadi pada Yudas itu telah dinubuatkan oleh kitab suci. Tetapi poinnya adalah Petrus melihat sebuah kebutuhan. Petrus responsif terhadap kebutuhan jemaat, yaitu kebutuhan akan kelengkapan rasuli itu. Karena Yudas sudah tidak bersama-sama mereka lagi, mereka perlu 12 rasul. Dan Petrus melihat ini adalah kebutuhan. Dia tanggap terhadap kebutuhan. Jemaat yang dinamis adalah jemaat yang peka dan tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Dan bukan hanya tanggap, tetapi kita bisa membaca bahwa Petrus memanggil supaya jemaat juga menyodorkan seorang yang bisa menggantikan posisi Yudas. Artinya Petrus bukan hanya peka terhadap kebutuhan jemaat, tetapi Petrus juga sigap untuk memenuhi kebutuhan apa yang menjadi keperluan jemaat. Ini tentu menarik, karena jemaat yang dinamis adalah jemaat yang responsif terhadap kebutuhan. Jemaat yang tanggap akan kebutuhan dan sigap untuk memenuhi kebutuhan. Kalau yang pertama tadi ada satu sifat paradoks di mana tanggung jawab individual diintegrasikan pada komunal dalam sebuah kebersamaan. Jemaat yang dinamis juga jemaat yang peka terhadap apa yang diperlukan oleh jemaat. Kita ambil contoh praktis. Kita sebagai jemaat yang kecil, tetapi kalau kita ingin menjadi jemaat yang dinamis, masing-masing individual seharusnya tanggap terhadap kebutuhan jemaat. Seandainya kita mau beribadah, itu adalah tanggung jawab bersama, dan masing-masing mulai berpikir apa kebutuhan. Jikalau kita menghendaki suatu ibadah yang penuh inspirasi, penuh semangat, kita tidak bisa menggantungkan kepada anggota yang lain, tetapi kita sendiri harus tanggap terhadap kebutuhan itu dan sigap untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalkan kita menyediakan buku nyanyian, kita menyediakan alat musik, kita menyediakan perjamuan Tuhan, kita bahkan dengan sikap antusiasme kita juga datang untuk menyiapkan suasana yang lebih baik. Itu artinya anggota jemaat ini menjadi jemaat yang responsif terhadap kebutuhan. Jikalau
masing-masing anggota jemaat itu responsif terhadap kebutuhan, tanggap dan sigap untuk memenuhi kebutuhan itu, maka ini menjadi tanda yang kedua suatu jemaat yang dinamis. Tanda yang ketiga adalah memberdayakan potensi yang ada. Yang menarik adalah ketika Barsabas dan Matias diusulkan, mereka tidak segera berunding dan menentukan, tetapi mereka berdoa. Mereka memohon pimpinan Tuhan dan lalu mereka membuang undi sehingga Matias terpilih menggantikan posisi Yudas. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari cerita ini? Cerita ini menunjukkan bahwa mereka sebagai jemaat memberdayakan potensi yang ada. Waktu mereka masih kecil, yang mereka punyai adalah kebersamaan, iman, kepercayaan, dan kebergantungan kepada Tuhan. Dan ini yang ditunjukkan oleh mereka dan dilakukan oleh mereka ketika mereka menghadapi problem, ketika mereka menghadapi tantangan. Mereka langsung melibatkan Tuhan di dalam doa, mohon intervensi di dalam doa. Lalu mereka membuang undi. Saya tidak membahas terlalu dalam apa maksudnya membuang undi, tetapi dalam perspektif ini bahwa membuang undi untuk menentukan pilihan itu adalah tradisi pada waktu itu yang diyakini bisa memastikan siapa dan apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Jadi bagi saya, tindakan mereka berdoa dan membuang undi adalah memberdayakan potensi kebergantungan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tetapi juga menggunakan potensi kebijaksanaan yang ada pada mereka. Dalam konteks kita seharusnya juga memikirkan kalau kita mau membuat rencana untuk menghadapi tantangan, kalau kita mau membuat suatu program, kalau kita ingin jemaat itu maju, kita minta pimpinan Tuhan dengan berdoa, lalu kita menggunakan potensi-potensi yang ada, kebijaksanaan lokal yang ada yang kita gunakan bersama-sama, sehingga ini merupakan perpaduan kebergantungan antara iman dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan. Ini tanda yang ketiga, yaitu tanda yang ketiga bahwa jemaat yang dinamis adalah jemaat yang memberdayakan potensi yang ada, yaitu memadukan antara aspek iman dan aspek kebijakan menjadi sebuah tindakan untuk menghadapi tantangan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukan jemaat yang besar, kita bukan jemaat yang kaya, kita bukan jemaat yang mempunyai segala sesuatu yang wow, tetapi kita jemaat yang kecil. Tetapi meskipun kita jemaat yang kecil, kita akan bisa menjadi jemaat yang dinamis, jemaat yang inspiratif, jemaat yang penuh kehangatan. Kalau kita memiliki tanda bahwa kita mengembangkan kebersamaan, kalau kita responsif terhadap kebutuhan, dan kita memberdayakan segala potensi yang ada. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan, dan saya senang kalau kita bersama-sama menjadi jemaat yang dinamis. Sekian, Tuhan memberkati.